Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية ابتغي مرضاة الله على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشكرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء di ayat yang kelima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah, para sepuh yang semua hadir, yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah di subuh ini, tentunya di hari Sabtu penghujung waktu di bulan Desember ini ya. Insyaallah tahun depan ini, Sabtu depan masuk tahun 2025 ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, Allah berikan kita istiqomah untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Yang mudahan kita khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita menjelaskan tentang hukum mas kawin kemarin ya, sekarang balik lagi kepada penjelasan tentang anak yatim lagi. Karena memang di awal diulas-ulas tentang masalah anak yatim nih ya. Jadi anak yatim ini diulas, kalau kemarin itu adalah pengurusan, kalau sekarang ini kepunyaannya nih, hartanya. Jadi penyerahan harta anak yatim itu kayak apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tu, janganlah kalian menyerahkan as-sufaha'a pada sufaha, amwalakum harta kalian, allati ja'alallah yang telah Allah jadikan lakum untuk kalian, qiyama pemeliharaan, warzuquhum dan berilah rezeki oleh kalian kepada mereka, pihak dari itu rezeki maksudnya dari hartanya, waksuhum dan pakailah pakaian oleh kalian kepada mereka, waqulu dan ucapkanlah kalian lahum kepada mereka anak yatim, qaulan ma'rufa dengan ucapan yang baik. Wabtalu uji oleh kalian al yatama anak-anak yatim, hatta idza balagun nikah sampai cukup umur untuk nikah. Fa in anastum jika menurut pendapat kalian, minhum dari mereka itu, rusda telah cerdas, telah pintar mengolah, fadfa'u serahkan oleh kalian, ilaihim kepada mereka, amwalahum harta mereka, wala ta'kuluha jangan kalian makan itu harta, israfan dengan berlebihan, wa bidaron dan tergesa-gesa, ayyak baru sampai dewasa, ayyak baru sampai gede mereka. Wa man kana siapa orang keadaannya ghaniyan kaya, falyasta'fif maka haruslah menahan diri. Wa man kana siapa orang keadaannya faqiran fakir, falyakul maka makanlah bil ma'ruf dengan baik. Fa idza dafa'tum bila mana kalian serahkan ilaihim kepada mereka, amwalahum harta mereka, fa ashhidu maka persaksikanlah oleh kalian, alaihim atas mereka. Wa kafa billahi dan cukuplah billahi Allah, hasiba sebagai pengawas. Lirrijali nasibun, oh ini harta warisan. Dah segitu dulu.
wala tu'tus sufaha, jangan kalian menyerahkan as-sufaha ke sufaha. Siapa yang dimaksudkan kalian ini? Ayyuhal aulia, artinya wali-wali, orang yang ngurusi anak yatim itu. Karena ini kembali kepada bahasan yatim. Orang-orang yang ngurusi anak yatim, yang mana yatimnya ini punya harta, punya peninggalan dari ayahnya atau ibunya, ini banyak banget nih, karena bos minyak nih. Oh, bos minyak orangnya nih. Atau orangnya ini kepala geng. Kan banyak banget tuh penguasaannya. Kan itu banyak tuh. Tinggalnya lalu diurusi oleh kita tuh anak tuh. Nah, ini hartanya itu wala tu'tus sufaha, jangan kita serahkan kepada anak yang sufaha. Sufaha ini apa ini? Ada yang menyebutkan sufaha itu adalah al-mubadzirina, orang yang masih memubazirkan harta. Jadi masih menyia-nyiain harta, belum siap untuk ngolah. Anak yatimnya ini ya laki kah, perempuan kah, bocah, masih kecil. Ketika dia itu belum siap untuk ngolah harta, jangan dikasih. Tak boleh dikasihkan kepada. Jadi gimana? Ya udah tahan dulu. Pokoknya hartanya itu amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah, yang telah menjadikan Allah untuk kita itu qiyamah, pemeliharaan. Dipelihara saja oleh kita tuh. Bahkan dianjurkan kalau misalkan kita ini bisa puter tuh duitnya tuh. Bahkan banyak ulama berpendapat putarnya itu ke dagang katanya. Nanti dibisniskan lagi, diputar lagi, apalagi sudah bosnya batu bara kan, putar lagi duitnya kemana-mana tuh. Nanti warzuquhum biha, berikan rezekinya kepada mereka itu pihak. Pihak itu ada yang dimaknai atamuhum minha, maksudnya itu minha, dari rezeki itu, dari hasil uangnya yang diputarkan itu. Nah hasilnya tuh kasih. Warzuquhum itu berikan makanannya dia, sarananya dia. Kalau dia sekolah berarti bayarannya dia. Kalau dia mau jajan berarti jajannya dia. Terus dari situ tuh hasilnya tuh. Jangan pokoknya. Kalau pokoknya habis nanti. Dari hasilnya situ. Bahkan waksuhum, berikan pakaiannya dia. Tempat tinggalnya berarti kan. Kalau dia misalkan masih kecil berarti dari mulai apa tuh harus sekolahnya. Sampai gede sampai tua. Sampai dewasa gitu. Sampai kuliahan. Kalau misalkan mau kemana dia antar terus. Nah itu bagian cara kita. Sebab kalau seandainya kita serahkan sewaktu kecil, nanti dampaknya buruk nanti. Ini yang ada nanti duitnya hilang, habis. Kalau habis duit, sementara anak ini masih kecil kan siapa yang tanggung jawab nanti? Makanya tidak diperkenankan. Kalau memang anak ini belum siap untuk diberikan itu, maka tidak diperkenankan oleh kita. Karena kalau seandainya orang itu menyerahkan harta kepada anak yang belum siap, maka konsekuensinya, bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan tuh,
Ada 3 macam golongan manusia yang doanya itu tidak dikabul-kabul oleh Allah. Tidak diberikan ijabah doa. Tidak diperkenankan doa itu. Pertama adalah orang yang mempunyai istri yang punya akhlak buruk, tapi tidak diceraikan. Dikukut aja terus. Akhlaknya sudah tahu buruk, elek, sudah elek, hitam lagi. Tapi enggak diceraikan. Itu laki-laki yang punya macam begitu tuh, doanya itu enggak kubul-kubul. Susah banget. Karena jelek. Bukan jelek rupa, maksudnya jelek akhlak. Kalau rupa itu biasa. Kelakuannya itu. Lalu tidak diceraikan oleh dia. Nah, ini kata Rasul, doanya itu sulit untuk diperkenankan oleh Allah. Yang kedua, seseorang yang punya kekuasaannya harta, yang belum siap itu harta diserahkan oleh dia, lalu diserahkan. Yang tadi nih, yang ini kita bahas. Anak kecil, masih kecil, punya harta, lalu diserahkan ke dia. Nanti kalau sudah habis semuaan, lalu kita teriak-teriak ke Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Dan dikabul-kabul itu doanya. Atau misalkan anak ini sudah gede memang, tapi mubazir. Senangnya itu hura-hura aja terus. Bawaannya itu enggak pernah maslahat harta. Kasih duit besar habis, kecil apalagi. Kasih motor dijual. Kasih mobil dijual. Aduh, pokoknya sampai ke panci-panci itu dibawa. Nah, kalau anak macam begini nih, waduh, baziran kan harta. Ini nggak usah dikasih harta nih yang anak yang begini. Kalau bisa tahan aja tuh. Sebab kalau dikasihkan, mubazir nanti. Ini biasanya anak-anak yang pengaruh narkoba kalau yang beginian. Susah diatur. Pengennya itu punya duit aja terus-terusan. Pinjam HP ibunya dijual tuh ujung-ujungnya tuh. Pokoknya apa aja harta yang digenggamannya itu nggak peduli punya orang, dijualnya itu kadang-kadang. Itu kelakuan-kelakuan yang tukang mabok itu. Atau tukang main togel itu biasanya gitu tuh. Udah kesenangan main judi. Lalu dikeserahkan ke dia. Nah, ini doanya nanti nyesel. Lalu yang ketiga adalah orang yang mempunyai utang kepada orang lain, menyerahkan hutang kepada orang lain, tapi tidak pakai saksi. Itu kalau nanti ada sesuatu timbul penyesalan, tidak kabul-kabul doanya. Kenapa? Lo nggak pakai saksi sih. Ngasih-ngasih begitu aja. Begitu dia nipu ke kita, ya Allah, kata Allah, ngapain ya Allah, nggak pakai saksi. Jadi benar ya, agama itu apa? Hati-hatinya itu agama itu betul-betul sebetulnya. Cuman kadang-kadang ya kitanya aja yang teledor, tidak mau diatur. Jadi ini adalah bagian dari akhlak ini. Pertama berarti serahkan harta anak yatim itu ketika nanti sudah dewasa, sudah gede atau sudah bisa dilihat oleh kita bagusnya dia. Yang kedua, berikan rezekinya untuk dia itu dari harta hasilnya. Itu rezekinya, makannya dia, jajannya dia, sekolahnya dia, apa aja yang diinginkan oleh dia, nah berikan. Waksuhum, yang ketiga pakaiannya, rumahnya atau kos-kosannya, kasihkan dari hasil. Lalu yang keempatnya, waqulu lahum qaulan ma'ruf. Ucapkan perkara bagi mereka itu qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Maksud jadi ucapan yang baik ini adalah seorang wali menjanjikan hartanya akan diberikan nanti setelah cukup umur.
Qaulan ma'rufa itu. Jadi berikan kepada mereka itu satu kepastian bahwa harta kamu ini saya pegang, saya usahakan. Nanti setelah kamu siap untuk memegang itu semua, nanti saya kasihkan semua. Gitu. Jadi itu adalah perjanjian yang diberikan oleh kita kepada dia supaya dia ini punya kepemilikan bahwa oh iya itu harta saya. Cuman saya sekarang ini tidak boleh memegang itu karena saya belum siap menurut pandangan kita. Gitu. Jadi qaulan ma'ruf itu begitu. Terus wabtalul yatama, berarti yang kelima. Wabtalul yatama, uji oleh kalian, ikhtabaru. Uji oleh kalian al yatama, anak-anak yatim, yatimun balik. Ini jamak dari yatim. Al yatama, anak-anak yatim itu ini sebelum balik nih. Hatta idza balagun nikah, sampai cukup umur untuk mencapai ke taraf nikah. Uji oleh kita. Uji dalam agamanya, uji wa tasrifihim fi ahwalihim, uji dalam tingkah lakunya, uji dalam menjadikan pemegangan hartanya. Berarti ini secara ini ya, secara eksplisitnya Allah itu memberikan gambaran kepada kita, anak yatim itu berikan sesuatu ilmu untuk menjadi dia kreatif. Jadi semasa nanti dia itu sudah punya modal, dia itu punya keahlian gitu. Jadi kan disuruh nguji nih. Jadi kalau diuji itu biasanya diajarin dulu, baru diuji kan. Berarti Allah memberikan pesan kepada kita, anak didik itu berikan modal ketika nanti sudah dikasih ilmunya. Jangan dikasih modal dulu, ilmunya nggak ada. Kalau kita kan kasih modal dulu, baru usaha gitu. Harusnya kreatifnya dulu gitu. Dia nih kira-kira di mana nih? Kamu kira-kira kalau mau usaha apa nih? Saya senangnya sih usaha ini. Coba diarahkan ke situ. Kursusnya kah atau apa yang diperlukan di situ, kita uji dia apa yang diperlukan. Sehingga kalau menurut kacamata kita, fa in anastum minhum tuh. Jika menurut pendapat kalian itu minhum, dari mereka itu rusda, telah cukup cerdas atau bisa mengurusi apa yang diarahkan oleh kita dalam masalah agamanya sudah terlihat, dalam hartanya ini sudah bisa dipegang. Maka kalau sudah seperti itu, pada fa'u ilaihim amwalahum, pasrahkan udah. Kalau memang anak ini sudah cukup, dilihatin oleh kita, misalkan komputer sudah bisa, IT sudah cerdas, terus dia baca pun sudah oke, hitung-hitungan sudah cakap, rajin pulang, ibadahnya 5 waktu rajin. Ini anak ini bagus nih, udah mantap nih sudah. Kalau sudah seperti itu, diarahkan kepada yang diinginkan cita-citanya misalkan. Kalau memang sudah cukup, udah lepas, sudah pasrahkan. Itu. Karena di sini hatta idza balagun nikah. Ada yang menyebutkan kalimat nikah itu bukan nikah secara kita gitu. Artinya cukup umur untuk masa itu. Kalau cukup umur masa nikah berapa? Balik kan maksudnya itu kan. 15 tahun, 16, 17 kan itu sudah bisa. Kalau secara badaniahnya ya. Secara badaniahnya sudah bisa. Walaupun kalau negara kan tidak memperkenankan umur segitu tuh. Tapi kalau nikah sah-sah saja. Karena sudah mulai cukup lah. Cerdas,
Cerdas yang dimaksudkan itu adalah pandai memilih harta sudah. Kalau diserahkan kita tuh kepada dia harta, itu membelanjakannya dia bisa. Tidak diboroskan begitu saja. Jadi kalau sudah macam begitu, serahkan. Wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayyakbaru. Wala ta'kuluha, jangan kalian makan harta. Siapa yang jangan makan harta? Walinya maksudnya. Yang ngurusi kita ini, yang ngurusi ini. Jangan memakan harta anak yatim itu israfan. Secara israf, berlebihan. Maksudnya berlebihan itu bi ghairi haqqin, tanpa ada hak. Tidak boleh kita memakan harta anak yatim itu kalau memang bukan hak. Wabidaron ayak baru, dan juga jangan tergesa-gesa untuk membelanjakan itu harta gitu. Atau jangan tergesa-gesa untuk memasrahkan itu harta, jangan terburu-buru. Jangan punya pemikiran begini, bisa capek juga nih ngurusin anak yatim kan. Itu dikasih gaji enggak gitu. Duitnya banyak tapi aku nggak boleh ngambil. Misalkan. Lalu karena kejengkelan itu, udahlah, kasihkan aja dah, biar bebas kita nih. Serah kamu aja mau digituin gitu. Justru itu bahaya. Justru itu bahaya gitu. Ya intinya kan apa sih? Sebetulnya kita itu ngambil pahala, maksudnya itu kan mengurusi anak yatim itu kan pahala. Sampai Nabi itu menjamin, ana wakafilul yatim hakadha fil jannah kan. Aku dengan yang ngurusi anak yatim itu begini gitu. Dalam surah itu begini, sambil ngacungin dua telunjuk. Telunjuk ini jangan tengah. Artinya bertetangga, berdekatan dengan Nabi. Orang yang ngurusin anak yatim dengan baik, sampai anak yatim itu menjadi soleh, maka dia yang ngurusin itu akan bersama dengan Nabi bertetangga dalam surga. Diberikan jaminan gitu, saking bagusnya tuh. Tapi syaratnya yaitu tadi, harus memenuhi kriteria. Jangan sampai asal-asalan gitu. Saya juga punya keinginan tuh di pondok itu Pak Haji, kalau ada yang mau, paling ya sekitar 10 orang lah, anak-anak yang tidak mampu, anak yatim itu bisa saya gratiskan. Kalau ada yang mau ya, silahkan di mana gitu, anak yatim yang tidak punya, masukkan aja ke pondok. Insya Allah ya seadanya aja dah. Insya Allah kita urusi. Insya Allah dari mulai tahun depan saya mau buka. Anak yatim kah atau yang tidak mampu, yang tentunya yang daripada terkatung-katung, udah mending masukkan aja ke pondok. Nanti di samping ada bimbingan pondok juga insya Allah nanti kita arahkan. Sekolahnya mungkin nanti bisa Pak Haji itu nanti sekolah bersamaan nanti. Kalau rezekinya ya kita rame-rame aja nanti. Ya. Ya kan? Ini ada 200 orang nih. Rame-rame aja tiap bulan gitu. Patungan untuk anak yatim. Itu ngambil ini aja, ngambil barokahnya. Ngurusi anak yatim. Kalau buka panti kan susah kita. Tapi kita rojong aja, rojong. Insya Allah mungkin tahun depan dah. Saya buka, bismillah. Saya sudah niatan paling 10 orang dulu. Untuk anak-anak yatim kita didik di sana. Insya Allah. Kita gratiskan. Karena bukan main ini, anak yatim tuh. Pahalanya gede. Gede anak yatim.
Kembali ke persoalan. Jadi fa in anastum minhum rusda, ini ada yang menyebutkan telah sampai ke masa dewasa. Artinya sampai ke dalam taraf balik. Nah, mengenai ini para imam mazhab itu punya berbeda pendapat. Ada Imam Malik menyebutkan bahwa cirinya anak ini sudah balik itu kalau di perempuan itu adalah haid, membesarnya bulu dada, payudara, kemudian tumbuhnya bulu kemaluan, itu merupakan cirinya balik Imam Malik. Bahkan bau ketiak itu juga itu merupakan cirinya balik kalau Imam Malik. Bau ketiak. Atau belahan pantat jadi membesar itu kelihatan. Itu juga kalau Imam Malik. Bahkan tebalnya tenggorokan itu cirinya balik kalau Imam Malik. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, maka dia sudah balik. Kategori Imam Malik. Adapun kategori Imam Syafi'i tidak seperti itu. Kalau Imam Syafi'i itu dikategorikan balik itu umur 15 tahun. Kalau perempuan haid, kalau laki misalkan 15 tahun, terus atau mimpi. Mimpi dikejar-kejar. Mimpi basah. Sehingga kalau seandainya yang tadi disebutkan oleh Imam Malik, kalau bagi Imam Syafi'i itu ma ada dzalika alamatun 'alal bulugh wala yuhkamu 'alaihi. Imam Syafi'i itu menyebutkan itu bisa jadi ciri balik, tapi tidak menentukan balik seperti itu, kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik seperti itu balik. Kalau Imam Syafi'i tidak seperti itu. Jadi tidak dihukumi balik seperti itu. Kalau misalkan itu balik seperti itu. Jadi kalau kita ini biasanya balik itu ya umur kalau gitu. Umur kalau sembilan perempuan 9 tahun, kalau laki 15 tahun segi umur. Atau kalau dari segi fisik berarti dari mimpi atau keluar mani atau dari haid. Itu ciri balik. Lalu selanjutnya wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ini kan tidak boleh kita makan nih. Makan hartanya anak yatim tanpa ada hak. Dan tidak boleh pula kita ini tergesa-gesa memasrahkan hartanya itu. Lalu bagaimana kalau orang ini adalah fakir dan yang kaya? Wa man kana ghaniyan. Jika keadaannya para wali itu adalah ghaniyan, orang yang kaya, falyasta'fif. Tahan diri untuk makan harta itu. Jadi kalau kita ini kaya, ngurusi anak yatim, ya tahanlah. Hartanya anak yatim itu jangan kepengen dimakan sama kita. Kalau kita sudah kaya kok. Kalau misalkan anak yatim itu sudah kaya, diurusi oleh kita. Maka kita tahan diri. Kalau untuk soal makan dan makai itu sudah ada kita. Jadi tahan saja. Tapi kalau keadaannya berbalik, wa man kana faqiran, kalau tidak kaya, maka falyakul bil ma'ruf. Monggo silahkan makan, tapi bil ma'ruf, biqadri ajrati amali. Artinya sekedarnya sebagai upahnya dia. Silahkan makan, ambil sekedarnya, secukupnya. Kalau misalkan uangnya ratusan juta itu, cukupnya berapa dalam seminggu, sebulannya berapa, nah itu ambilnya sebagai ujroh atau buruhannya dia, karena dia sebagai orang yang fakir tidak punya apa-apa lalu ngurusi anak yatim, ya udah berarti dari mana aja tidak punya apa-apa kan selain daripada dari situ. Maka ketika itu diperkenankan silakan.
diurusi seperti itu. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Bila mana kalian menyerahkan kepada mereka anak yatim itu amwalahum, hartanya. Ini berarti yang ketujuh nih. Kalau kita mau menyerahkan harta anak yatim, di samping sudah anak yatim itu pantas untuk menerima itu harta, juga jangan lupa kata Allah fa ashhidu alaihim. Persaksikan. Kalau mau diserahkan itu hartanya, datangkan saksi. Jangan sendiri. Jangan sendirian. Walaupun misalkan sendirian pun ini tidak jadi soal. Karena ini sudah dianggapnya anak sendiri misalnya. Tapi jangan begitu. Ini tidak semata-mata disuruh seperti ini, kecuali ada hal yang tidak diperkenankan oleh kita nanti ke depan. Nah, serahkan itu harta itu, datangkan saksinya. RT atau tokoh-tokoh atau saudaranya, atau barangkali bila perlu notaris, bila perlu gitu kan, karena hartanya banyak nih, asetnya banyak, PT-nya ada 7 misalkan, kan ini perlu penguatan dalam masalah hukum. Jangan sampai ketika ada hal nanti situasinya ada sedikit hilang, lalu kecurigaan timbul ke kita. Pokoknya serahkan nih, Mas, sampean jenengan saksiin. Ini hartanya anak yatim di sekian miliar nih. Yang ulun kembangkan dulu pertama sekian miliar, sekarang sudah triliun. Waduh, gaya. Nih asetnya. Nih perusahaannya namanya ini, asetnya ini, semuaan sudah didata. Nah, persaksikan. Hari ini saya mau melepaskan ini semua untuk dia. Serah. Udah tanda tangan sudah masing-masing. Itu. Beres tuh udah. Kita dapat pahala, urusan selesai. Itu tanggung jawab beres berarti sampai di situ tuh. Selanjutnya ya tinggal anak yatim nanti yang terima kasih ke kita. Udah Tuhan sudah. Nah, duitnya banyak nanti urusin kita. Gantian. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah hasiba sebagai pengawas. Ay hafidhan li amali khalqi. Artinya mengawasi seluruh peramalan makhluk dan menghisabnya mereka. Artinya kalau sudah tahu macam seperti ini jangan curang gitu. Begitu diserahin oleh kita di perusahaan 7 kasihin 5, 2-nya di aku. Gitu. Atau duitnya itu sekian miliar lalu dikasihnya sekian miliar. Diakunya oleh kita sebagian. Ingatlah wa kafa billahi hasiba. Allah nih nah yang menguasai itu. Menang terus kita nanti tuh. Kalau sudah dibuka di hadapan Allah kan, malu kita. Serahin seadanya aja. Nah, ini tentu harus bagian orang-orang yang kuat nih, untuk ngurusi masalah seperti ini tuh. Karena tidak sedikit kadang-kadang ngurusi anak yatim banyak, tapi cara pengurusan ini kadang-kadang yang menyimpang. Bahkan tidak sedikit anak yatimnya pada kelaparan, mengurusnya pada kenyang. Apalagi bulan mau Ramadan tuh biasanya tuh diabringin, digiring anak yatim supaya minta-minta. Sodor sana, sodor sini. Gitu kan? Proposal sana, proposal sini. Alasannya untuk ngurusi yatim. Yatimnya berapa itu ngurusinya? Seberapa? Karena pernah juga tuh ke rumah itu waktu masih di depan di toko itu dulu. Ada anak yatim tuh datang sih. Banyak anak yatim. Berapa orang sampai 25 Pak. 25 orang. Terus mana mobilnya? Aduh di depan. Kami disuruh ini aja, suruh minta aja untuk sedekah. Jadi pengurusnya itu disuruh minta ke masyarakat. Dijadikan bisnis. Ini kan memploitasi kan. Tidak boleh kalau seperti itu. Kalau mau ngurusi, ya ngurusi aja dah. Kalau nggak sanggup, ya jangan.
Kalau ada yang ngasih ya terima gitu. Tapi kalau suruh anaknya yang minta, nah, ini kan mendidik salah. Lain hal. Sudah. Saya kira cukup, sudah 6:30 nih. Tidak terasa nih. Masih gelap ya? 6:30. Enggak ada pertanyaan ya? Cukup. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita ketemu lagi di tahun depan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.